Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang number system. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi kali ini? Yang pertama adalah standard number system, ada decimal, binary, hexadecimal, and octal. Kemudian ada binary codes, yaitu ada BCD, binary coded decimal, kemudian gray codes, and ASCII. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana merepresentasikan bilangan negatif menggunakan sign magnitude, first complement, and second complement. Oke, baik, kita mulai sekarang dari binary number. Binary number itu merepresentasikan digit digital, bisa 0 dan 1 yang membentuk rangkaian. Satu bit di dalam sequence bilangan biner ini itu disebut sebagai satu bit. Ya, ini satu digitnya ini disebut satu bit. Sehingga kalau kita merepresentasikan binary ke dalam 4 bit bilangan biner, maka dia akan membentuk suatu rangkaian atau sequence yang merepresentasikan nilai desimalnya. Sebagai contoh di sini 0000 itu merepresentasikan nilai desimal 0, kemudian 1000 merepresentasikan nilai desimal 8, sampai dengan 1111 itu merepresentasikan bilangan desimal 15. Nah, di sini artinya 2 pangkat n, di mana n-nya ini adalah jumlah digit dari bilangan biner itu sendiri, akan membentuk binary number sebanyak 2 pangkat n. Nah, artinya ketika digit bitnya binary-nya itu ada 4, maka yang terbentuk adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 di sini adalah 16. Berarti starting point-nya dari 0 sampai dengan 15. Yaitu dari binary numbernya 0000 sampai dengan 1111. Nah, sekarang bagaimana merepresentasikan nilai 16 di dalam binary? Maka di sini nilai 16 yaitu kita menambahkan angka 1 setelah 1111 diperoleh 1000. Kemudian bagaimana merepresentasikan desimal 33? Maka dia akan membentuk 100001. Bagaimana dengan 37? Maka dia akan nilainya adalah 100101 di sini. Baik. Nah, pada binary number itu menggunakan 0 dan 1, kemudian dia bisa dikonversi menjadi bilangan desimal ataupun sebaliknya. Baik, kita lihat di sini kita punya suatu nilai bilangan biner yaitu 00101. Kita akan mengubahnya, akan mengkonversinya ke bilangan desimal. Nah, bisa kita lihat yang paling kiri ini disebut sebagai MSB. Kemudian yang paling kanan itu disebut sebagai LSB. MSB itu merupakan most significant bit. Berarti dia adalah, ya, istilahnya mungkin kalau dalam bahasa biner, dalam bilangan biner itu merepresentasikan misal ribuan atau yang paling besar. Digit paling besarnya. Kemudian LSB-nya itu layaknya satuan gitu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa binary number itu punya basis bilangan 2. Sehingga bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 bit. Ada 5 bit atau digitnya itu ada 5. Sehingga kalau kita mulai startingnya itu dari 0, karena dia itu basisnya 2, maka MSB-nya itu punya faktor pengali pangkat yang paling besar. Karena ini 5, maka di sini 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0.
Nah, untuk mengkonversi ke desimal, kita harus mengalihkan dengan basisnya. Artinya di sini ini sebagai most significant bitnya itu 0 dikali dengan 2 pangkat 4, kemudian 0 lagi di sini itu dikalikan dengan 2 pangkat 3, karena di sini bit positionnya itu 3, maka di sini pangkatnya 3. Kemudian di sini bit position 2, maka 1 ini dikalikan dengan 2 pangkat 2. Kemudian di sini ini adalah bit position pertama, maka 0 ini dikalikan dengan 2 pangkat 1, kemudian yang 0 yang terakhir sebagai MSB itu dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0. Artinya di sini 0 kali 2 pangkat 4, 0 kalikan 16 itu adalah 0, kemudian 0 dikalikan 8, 0, 1 dikalikan 2 pangkat 2, 4, 0 kali 2 pangkat 1, 0, 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu 1, berarti 1, sehingga dijumlahkan itu hasilnya 5. Sehingga 00101 itu desimalnya adalah 5. Baik, sekarang kita coba lagi akan mengkonversi dari biner ke desimal lagi. Ini ada berapa bit? 1, 2, 3, 4. 4 berarti most significant bitnya di sini itu adalah 2 pangkat 3. Karena dia itu ada 4 bit, maka dia ini adalah 2 pangkat 3. Kemudian bit position ketiga di sini adalah bit position kedua di sini adalah 2 pangkat 2. Kemudian satunya di sini bit position pertama nya itu adalah 2 pangkat 1, kemudian 0-nya di sini adalah 2 pangkat 0. Nah, yang bernilai 1 karena sesuatu yang dikalikan 0 itu adalah 0, maka yang punya nilai itu adalah 2 pangkat 3 kali 1 dan 2 pangkat 1 kali 1. Hasilnya adalah 8 ditambah dengan 2 pangkat 1 itu adalah 2, sehingga hasilnya di sini desimalnya adalah 10. Kemudian di sini ini ada 5 digit atau 5 bit, maka di sini yang paling tinggi adalah 2 pangkat 4 MSB-nya, yang paling akhir adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 4 itu nanti punya nilainya, yaitu berarti 2 pangkat 4 kali 1, kemudian ini 0 kali 2 pangkat 3 itu hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1, kemudian 1 kali 2 pangkat 0 di sini. Ya, hasilnya 16 ditambah dengan 4 itu 20, 20 tambah 2, 22, 22 tambah 16 tambah tambah 4 itu 20 ya, 20, kemudian ini 2 ditambah 1 berarti 23. Ya, diperoleh desimal 23. Nah, kemudian sekarang di sini angka kita akan mengkonversi desimal ke binary. Cara mengkonversinya adalah membagi dengan basisnya. Kalau tadi dari biner ke desimal mengalihkan dengan basisnya, sekarang untuk desimal ke binary kita akan membagi dengan basis binary-nya, yaitu 2. Sehingga di sini nanti caranya bisa seperti ini, 19 bagi 2 itu 9, itu ya betul 9, sisa 1, kemudian 9 bagi 2 itu 8, sisa 1, 9 bagi 2 9 bagi 2 itu 4, sisa 1, kemudian 4 bagi 2 itu hasilnya 2, sisa 0. Kemudian saya lanjutkan di sini ya, 2 dibagi 2 itu 1, 1 sisa 0. Kemudian 1, berarti ini yang paling akhirnya hasilnya adalah 1. Nah, 1 di sini itu akan menjadi MSB
sedangkan digit terakhir yang paling atas itu akan menjadi LSB. Sehingga kalau kita baca nilai binary dari 19 adalah 1, ini 0, 0, 1, 1. Ya, sesuai dengan ini. Atau kita bisa mengilustrasikan dengan perpangkatannya. Di sini yang paling besar berarti kan yang mendekati dengan 19. Cara kedua yang mendekati dengan 19 itu kan 16. 16 itu 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 ditambah 16 ditambah berapa agar hasilnya itu 19. Berarti kan 16 ditambah 3. 3 itu hasil dari 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Nah, di sini sehingga diperoleh ini adalah nilai digit yang bernilai 1, berarti ini adalah digit kelimanya yang bernilai 1, kemudian yang lainnya 0, kemudian digit ke berapa? Ini digit ke 1 dan digit ke 0-nya. Maka hasilnya adalah 10011. Begitu pula yang 58 itu bisa menggunakan cara yang pertama di sini, yaitu dengan membaginya dengan basisnya 58 bagi 2 dan seterusnya, sehingga diperoleh dari akhirnya yang paling akhir di sini adalah 1 sebagai MSB-nya, kemudian yang terakhir LSB-nya itu adalah 0. Atau bisa menggunakan cara kedua, yaitu yang mendekati 2 pangkat berapa yang mendekati dengan 58. Misal 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 sendiri itu adalah 64, berarti terlalu jauh, berarti kita turun 1 pangkat, yaitu 2 pangkat 5, di sini hasilnya adalah 32. Nah, 32 ini dikalikan berapa supaya ditambah berapa supaya jumlahnya itu adalah 58. Nah, yang paling memungkinkan adalah 32 tambah 16, di sini ada 48 ya, 2 pangkat 4. 48 berarti masih kurang 10 lagi. 10 itu bisa diperoleh dari 9 tambah 1, sehingga 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 1. Nah, hasilnya di sini sehingga diperoleh most significant bitnya adalah bit ke-6, kemudian least significant bitnya yaitu bit ke dia berarti 2 pangkat 5, hingga kemudian yang 2 pangkat 0 di sini itu hasilnya adalah 0. Ini MSB, kemudian ini adalah LSB-nya. Ya, itu ada 2 cara untuk menghasilkan binary number dari desimal. Nah, selanjutnya hexadecimal number. Nah, hexadecimal di sini basisnya itu adalah 16. Sehingga bagaimana kita merepresentasikan bilangan desimal ke dalam hexadecimal? Yang kita lihat di tabel berikut. Ini adalah binary number dan ini adalah desimalnya, sedangkan yang di sini adalah nilai hexadecimalnya. Nah, nilai hexadecimal itu hampir sama dengan desimal sebenarnya. Hanya saja karena dia basisnya itu 16, kalau binary itu basisnya 2, sedangkan desimal itu basisnya adalah 10. 10 berarti dia akan meng-counting dari 0 sampai 9 kalau desimal. Sedangkan hexadecimal karena dia basisnya itu 16, otomatis dia akan meng-counting dari 0 sampai dengan 15 sebenarnya. Nah, karena sampai 15 di sini, setelah kalau desimal itu sampai 9, kemudian setelahnya itu 10, maka di sini kalau hexadecimal setelah 9 itu dia direpresentasikan dengan huruf, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, F di sini itu adalah 15 kalau dalam desimalnya. Nah, kalau dalam bentuk binary maka kita karena di sini kita akan meng-counting sebanyak 16 kali atau 16 desimal, 16 counting ya, 16 counting yaitu dari 0 sampai 15, otomatis kita membutuhkan bit binary-nya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti dia meng-counting sebanyak 16. Atau bilangan binary yang bisa terbentuk itu dari 0 sampai 15. Sedangkan kalau misalnya kita hanya butuh meng-counting sampai 7 misalnya, maka kita membutuhkan 2 pangkat 3. Artinya kita membutuhkan 3 digit bilangan biner di sini. Kalau ini membutuhkan 4 digit bilangan biner. Sehingga karena di sini meng-counting dari 0 sampai 15, bilangan binernya itu adalah kita perlu 4
bit atau 4 digit, yaitu dari 0000 sampai dengan 1111 yang merepresentasikan nilai 15. Kemudian heksadesimal itu bisa dikonversi ke bilangan desimal ataupun ke bilangan biner di sini. Nah, yang pertama, misal kita punya bilangan biner 10110110110001. Maka untuk mengubahnya ke dalam heksadesimal, bilangan biner ini yang berbasis 2, kita harus membagi sequence number ini menjadi 4 bit dari belakang atau dari least significant bitnya. Yang pertama kita harus membaginya jadi 4, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, maaf mencoretnya agak ini. Oke, saya hapus dulu, kemudian kita perbaiki. Oke, ya ini, kemudian 1011 dari belakangnya, kemudian 0111. Nah, sehingga kita peroleh di sini bit tadi sudah kita bagi menjadi 4 bit, sehingga nah dari belakang kita lihat di sini 1001 itu adalah 9 heksadesimalnya, kemudian 1101 itu adalah D, ya, karena kalau kemudian 0110 itu 6. Nah, kemudian yang di sini karena hanya 1 bit, ini dianggap 0 semua, sehingga 0001 itu adalah 1. Nah, bilangan heksadesimalnya dari sequence bilangan biner ini itu adalah 16D9. Kenapa di sini D? Karena bisa kita lihat di tabel ini, D itu merepresentasikan angka 13 di sini untuk desimalnya. 1101, 10 adalah 1010, A adalah 1011, B adalah karena ini ditambah 1 lagi, berarti ditambah 1 di sini 1011 ditambah 1 tambah 1 0. Kemudian dia punya simpanan 1 tambah 1 0, kemudian dia punya simpanan 1 lagi ditambahkan ke bit depannya, kemudian 1 tambah 0, 1 tambah 0 di sini adalah 1, kemudian 1 di sini, sehingga kalau 13 ditambah 1 lagi hasilnya adalah 1101. Nah, heksadesimalnya adalah D. Oke, nah dari heksadesimal ini bisa kita ubah ke bilangan desimal, yaitu dengan mengalihkan basisnya. Bisa kita lihat di sini, ini ada 4 digit heksadesimal, berarti di sini dapat kita representasikan ini adalah most significant bitnya dari heksadesimal ya di sini. Kemudian ini adalah less significant bit. Karena di sini terdiri dari 4 bit, maka ini adalah pangkat yang terbesarnya. Bit positionnya di sini adalah bit position ketiga, kedua, 1 dan 0. Sehingga kita akan mengalihkan pangkatnya dengan basis 16. Berarti di sini 1 dikalikan 16 pangkat 3, kemudian 6 dikalikan 16 pangkat 2, kemudian di sini D-nya di situ adalah 16 pangkat 1 ya. Nah, sedangkan D sendiri itu desimalnya adalah 13 D di sini. Nah, ini karena pangkat 1 di sini 16 pangkat 1, kemudian 9-nya akan dikalikan dengan 16 pangkat 0. Nah, hasilnya dijumlahkan semua adalah 5.849 di dalam desimal.